Contoh, kita pernah pelajari Pak, ketika kita ada di gurun nih, di gurun, tahu ya gurun ya? Di gurun nggak ada air, kita junub nih Pak, ya, junub, nggak ada air di gurun, terus apa yang harus kita lakukan nih Pak? Ketika itu masuk sholat zuhur. Ayo, ingat ya, sholat itu wajib dikerjakan dalam keadaan apapun, ya, dalam keadaan apapun. Selama akal kita masih sehat, masih bisa, bahkan kita masih bisa, mata kita masih bisa kedap-kedip, ya masih sadar, maka kewajiban sholat ada di mereka. Nggak ada halangan kalau kita masih sadar, kecuali udah gila Pak. Kalau gila nggak apa-apa, atau sudah koma, nah itu udah nggak ada kewajiban. Tapi kalau kita masih sadar, walaupun itu di rumah sakit parah, kanker dan sebagainya, kewajiban sholat tidak boleh ditinggalkan Pak, sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Nah begitu juga orang-orang yang mengalami kesulitan, seperti di gurun, dia junub, nggak ada air, apa Pak? Ayo, junub ini Pak, junub ya harus mandi besar, terus masuk waktu sholat. Nah dia bisa tayamum Pak, ya, dia bisa dia cari air nggak ada, keliling kemana-mana nggak ada, dia bisa tayamum, kemudian dia mendirikan sholat, dan kemudian kalau ketemu air, dia bisa mengulangi kembali. Sama kayak kita misalnya, pakaian kita terkena najis nih, ya, najisnya banyak, misalnya kena tubuh atau kena muntahan Pak. Muntahan itu najis ya, ingat ya, muntahan itu najis, muntah, ya. Kemudian harus waktu itu masuk sholat, udah waktu masuk sholatnya maghrib lagi Pak. Maghrib sampai isya kan waktunya terbatas, ya. Kebetulan kita lagi bisa dari jalan atau dimanapun ya, kita lagi kerja lah, kena muntahan atau kena apapun, nah itu gimana Pak? Ya kalau masih bisa dibersihkan, kalau tidak sholat, ya, karena sudah masuknya, ya, karena sudah masuk waktu sholat, walaupun nanti pulang di rumah kita mengulangi kembali. Jadi tidak ada halangan untuk tidak sholat, ya, seperti itu. Nah ini maksudnya itu Pak.